Jumpa lagi dengan Ben Koprak Trimowai dari Lumajang. Lanjutan video saya yang kemarin tentang rakitan BBG di mesin Kijang 5K dengan mengadopsi sistem kerja karburator Kijang 5K. Kemarin kita kumpas jalur putaran idle atau sistem stasioner pada karburator Kijang 5K yang di rakitan BBG ini diwakili oleh regulator 1 atau jalur 1, yaitu putaran idle yang menuju ke intake manifold. Untuk sekarang jalur kedua pada sistem putaran menengah dan putaran atas. Putaran menengah dan putaran atas ini kalau pada karburator bekerja saat koin primer mulai terbuka karena tarikan pedal gas. Begitu koin terbuka, maka udara dihisap mengalir masuk ke dalam intake manifold melalui olahan-olahan di dalam karburator pada sistem karburator, sehingga BBM pada spuyer primer, mulai spuyer primer sampai power jetnya terbuka, itu putaran menengah dan putaran atas. Ketika koin terbuka sedikit, itu power jet belum terbuka, hanya main jet saja yang mengalir gasnya. Jadi gasnya maksudnya bahan bakarnya, bensinnya. Jadi asupan bensin itu belum terlalu banyak yang masuk ke dalam ruang bakar. Sama dengan ini. Cara kerjanya dikendalikan oleh reducer, di mana reducer ini bekerja atau bisa mengeluarkan gas ketika ada hisapan dari mulut karbu. Semakin besar hisapan mulut karbu, maka katup yang ada di input sini akan membuka semakin lebar karena membrannya terhisap semakin banyak. Jika hisapan ini kecil, membrannya terhisap sedikit, maka katup input di sini, ini ada katupnya di input di sini, katupnya akan terbuka kecil. Semakin besar hisapan, inputnya terbuka semakin lebar. Makanya pada kondisi tertentu reducer ini perlu dimodif. Apa harus dimodif? Tidak. Pir standar pun seperti ini juga bisa dipakai. Ini dalamnya masih belum dimodif ini. Cuma pir luarnya aja yang sudah tak modif karena pirnya hilang. Ini saya perkeras sedikit, yaitu pir yang ada di luar ini, pir aslinya ini tak lepas, tak taruh di dalam sini. Sedangkan pir yang dalam tidak saya pakai, itu pada reducer yang ini. Jadi pir luar ini saya gunakan sebagai pengganti pir bawaannya, sehingga reducer saya ini mampu menahan pada saat mesin mati ya, mampu menahan tekanan gas mendekati 7 baru keluar gelembung letus. Tapi apakah masuknya di sini tetap dalam kondisi 6 atau 7 PSI? Jawabannya tidak. Itu hanya untuk mengukur kemampuan ini aja, pirnya. Jadi pada penyetelannya regulator kedua ini kita tutup total dulu. Kan kita sudah menemukan setelan idle ya. Kita nyalakan mesin pada kondisi idle. Kondisi idle, misalnya kita buat sampai di putaran 900 PSI, 900 RPM pada saat idle mesin kita ini. Kemudian regulator ini kita buka perlahan, perlahan kita rasakan sampai ada perubahan putaran stasioner itu. Stasionernya naik apa enggak?
Kalau kita ada tachometernya dari 900 RPM tadi, misalnya naik menjadi 1000, berarti setelah itu kita stop. Kalau kita putar sampai ada putaran naik, putaran idalnya naik, berarti kita stop, kita kembalikan lagi sedikit sampai kembali ke putaran idal secara normal. Kemudian cara mengetesnya putaran menengah, kemampuan putaran menengahnya gimana? Sampai putaran atasnya. Kalau sudah ketemu itu tadi, kita tarik pedal gas pelan-pelan. Terasa ada hentakan apa tidak? Atau terasa ada sendatan atau hentakan? Jangan sampai ada. Kalau masih terasa ada sentakan atau sendatan atau hentakan, RPM turun dulu baru naik begitu ya. Berarti setelan regulator ini belum tepat. Setelan regulator keduanya ini belum tepat. Cari dengan cara diputar sedikit demi sedikit. Itu. Jadi dalam penyetelannya ini kita jangan terpengaruh pada bukaan angin ini dulu. Disancin bolong ini sama ini jangan terpengaruh ini dulu. Ini sudah jangan diutik-utik, kita tetapkan dulu 15-20% dari lubang mulut karbu itu tadi. Jadi kita hanya mengatur gasnya saja. Kalau pada tarikan pedal ini cara pelan-pelan bisa naik, begitu ya, tidak ada sendatan, tidak ada hentakan, berarti kita sukses pada langkah pertama. Langkah kedua, kalau sudah selesai, kita tarik lagi sampai putaran tingginya sampai kuat berapa RPM-nya. Saya yakin ketika lubang ini tidak tercekik, kita langsung mampu dapat 5.000 sampai 6.000 RPM pada saat parkir. Saya yakin tercapai. Tidak tercekik dan tidak terlalu lebar. Sampai gas mentok itu bisa 5.000, bisa sampai 6.000 RPM pada kondisi parkir. Itu kita sudah berhasil pada dua sistem putaran menengah dan putaran atas sudah langsung terwakili oleh regulator kedua. Kemudian sistem percepatannya. Pada sistem percepatan, kalau di karburator akan dikerjakan oleh pompa akselerasi. Pompa akselerasi ini kalau saya tidak salah mengerti, ini bekerjanya ketika pedal gas ditarik spontan, nyeng gitu, ini akan memompa bensin dari mangkok karburator ini menuju ke mulut karbu. Jadi ketika diinjak gas spontan, trut, akan moncrot ini, bensinnya akan moncrot tanpa terpengaruh oleh hisapan mesin di sini ya, hisapan udara ya. Bensin akan terpompa mengucur ke dalam karburator menuju ruang bakar. Ini akan diwakili oleh regulator kedua atau jalur kedua sistem BBG saya ini. Karena lubang besar, setelannya sudah pas, kita tarik pedal gas secara spontan, nguang, ini langsung serot. Karena gas yang masuk akan kontan, terhisap kontan masuk ke dalam. Semakin kita hentak, hisapan udara dari ujung filter ini semakin lari, seret, akan menghisap semakin keras. Semakin kita tarik perlahan, udara masuk konstan halus, maka hisapan di sini juga akan halus terhisap masuk ke dalam mesin. Itu sistem kecepatan rendah, kecepatan tinggi, atau putaran rendah, putaran tinggi, sampai sistem akselerasi ada sudah dikerjakan oleh jalur kedua ini pada penyetingan yang itu tadi.
Sementara itu dulu, kita lanjut nanti part 3-nya. Salam Ben Koprak Triwawai dari Lumajang.